Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelum itu yang saya hormati Bapak Dr. Andes Bakhtiar SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Elifas Erdin Putra Pakuru, NIM saya 220608500101. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andira Desya Putri dengan NIM 220608500003. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Riani Bunga Sama dengan NIM 220608502001. Perkenalkan, nama saya Maria Sonia Kola dengan NIM 220608501022. Perkenalkan, nama saya Maria Mingsi Lestari dengan NIM 220608500022. Nah, gimana nih teman-teman? Kalian udah kenalan kan sama anggota kelompok 3? Sekarang kita langsung saja untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul bagaimana urgensi interaksi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum itu, ada yang tahu belum apa itu urgensi integrasi nasional? Nah, jadi teman-teman, urgensi integrasi nasional itu adalah untuk membangkitkan kesadaran identitas bersama, membangun persatuan dan kesatuan bangsa, serta menguatkan identitas nasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak bersama-sama. Pembaca pertama kita, Elifas Erdin, dengan materi yaitu menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional dan makna integrasi nasional. Penjelasan yang saya akan jelaskan yang pertama yaitu tentang makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Berdasarkan etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik, maka makna dari integrasi nasional adalah persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda baik dari sosial budaya maupun latar belakang ekonomi. Pengaplikasian integrasi nasional dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni yaitu pertama dari cara kita berseragam dan yang kedua bergotong royong. Terima kasih kepada teman kita Elifas Erdin yang sudah menyampaikan materinya. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham belum tentang makna integrasi nasional? Udah dong pastinya. Yuk, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis integrasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, jadi teman-teman, di dalam jenis-jenis integrasi terdapat dua jenis, yaitu integrasi politik dan integrasi nasional. Di dalam integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis nih teman-teman, yaitu yang pertama integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini menunjukkan pada suatu proses seperti kelompok budaya, sosial budaya, dan juga pembentukan identitas nasional. Nah, yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah ini menunjukkan pada wewenang kekuasaan nasional di atas unit-unit nasional. Yang ketiga, integrasi nilai. Nah, integrasi yang satu ini menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum dalam tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa. Integrasi elit massa adalah integrasi yang menunjukkan pada masalah hubungan nih teman-teman. Contohnya, hubungan pemerintahan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu integrasi tingkah laku. Nah, teman-teman, integrasi ini menunjukkan pada tingkah laku yang terintegrasi demi mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bahas tentang integrasi politik, sekarang kita akan bahas tentang integrasi yang kedua, yaitu integrasi nasional.
Nah, kalau tadi di integrasi politik itu ada 5 bagian, sekarang di integrasi nasional ini cuma ada 3 bagian, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan juga integrasi sosial budaya. Nah, yang pertama adalah integrasi politik. Dalam integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Contoh dari dimensi vertikal yaitu menyangkut hubungan elit dan massa. Nah, dan contoh dari dimensi horizontal yaitu menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Nah, yang kedua adalah integrasi ekonomi. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah bahas tentang integrasi politik, sekarang kita akan bahas tentang integrasi ekonomi. Nah, integrasi ekonomi itu apa sih? Jadi, teman-teman, integrasi ekonomi itu adalah penghapusan atau pencabut hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Nah, contohnya peraturan norma dan prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Nah, dan yang terakhir adalah integrasi sosial budaya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang integrasi politik, integrasi ekonomi beserta penjelasannya. Nah, yang terakhir kita akan bahas integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, bedanya gimana nih maksudnya? Nah, berbeda yang dimaksud adalah berbeda tersebar yang meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, dan sistem nilai, teman-teman. Nah, ada lagi nih, integrasi sosial budaya juga adalah kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misalnya, suku, agama, dan juga ras budaya. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi jenis-jenis integrasi yang dapat saya sampaikan, mulai dari integrasi politik sampai integrasi nasional dan juga jenis-jenis dari integrasi tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Udah boleh paham belum tentang integrasi? Kalau belum, yuk kita simak bersama-sama pembaca ketiga kita, yaitu Yani Bunga Sama dengan materinya pentingnya integrasi nasional. Kemudian pentingnya integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan oleh suatu negara, terutama negara yang memiliki keragaman luar biasa seperti Indonesia, karena dengan adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk memajukan bangsa, dan sangat berdampak baik pula bagi kemajuan bangsa melalui integrasi ini. Bisa dilihat sendiri negara Indonesia yang mempunyai keragaman budaya, suku, bahasa, serta kepercayaan. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap intensitas baru yang diciptakan integrasi nasional. Misalnya bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya. Terima kasih kepada teman kita Yani Bunga Sama yang sudah membacakan materinya. Nah, teman-teman, ternyata integrasi nasional itu pentingnya untuk masyarakat karena dengan adanya integrasi nasional, seluruh masyarakat membentuk menjadi satu dan memajukan bangsa. Nah, untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh pembaca keempat kita, yaitu Maryam Ningsih Lestari dengan materinya itu integrasi versus disintegrasi. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu integrasi versus disintegrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang berarti kesatuan atau pembulatan. Selain itu, integrasi juga bisa diartikan sebagai suatu metode untuk mengordinasikan berbagai fungsi, bagian-bagian, dan tugas yang ada pada suatu pekerjaan. Dengan kata lain, integrasi merupakan suatu cara untuk kerjasama yang tidak saling bertentangan demi mencapai suatu tujuan. Kemudian disintegrasi adalah suatu keadaan tidak bersatu padunya yang membuat keutuhan dan persatuan hilang dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan.
Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi. Namun, dalam kenyataannya, yang terjadi justru gejala disintegrasi. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman kita Maria Ningsi Lestari yang sudah membacakan materinya. Nah, jadi teman-teman, penjelasan teman kita cukup sangat jelas ya bahwa integrasi adalah suatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan disintegrasi adalah suatu keadaan yang tidak bersatu padu atau perpecahan. Nah, kita udah di materi terakhir nih teman-teman. Materi ini akan dibawakan oleh pembaca kelima kita, Maria Sonia Kola, dengan materinya menanya alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Mengapa diperlukannya integrasi nasional? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan berbagai unsur keberagaman budaya hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional ini juga disebut sebagai usaha dan proses penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga keserasian dan keselarasan secara nasional agar dapat tercipta. Integrasi nasional sangat penting untuk menciptakan keselarasan di tengah bangsa masyarakat yang sangat beragam, contohnya di Indonesia. Peran dan pentingnya integrasi nasional yaitu dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa, dan membentuk semua hak dan kewajiban pada rakyat. Ketika integrasi nasional terjadi, individu memiliki kemungkinan untuk bekerja sama membangun sistem yang meningkatkan kemakmuran rakyat dan bangsanya. Adanya integrasi nasional akan membuat seluruh masyarakat menyatu dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Sekian dari saya, sampai jumpa kawan-kawan. Terima kasih kepada teman kita Maria Sonia Kola yang sudah membacakan materinya. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi-materi yang telah kelompok 3 sampaikan. Mulai dari makna integrasi, jenis-jenis integrasi, pentingnya integrasi, integrasi versus disintegrasi, dan terakhir alasan mengapa diperlukan integrasi nasional. Nah, teman-teman, kesimpulan dari materi yang kelompok 3 bawakan adalah yang saya sudah sampaikan tadi bahwa integrasi itu penting untuk masyarakat. Mengapa? Karena dengan adanya integrasi, seluruh masyarakat akan membentuk menjadi satu kesatuan dan juga akan memajukan bangsa Indonesia. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu Bapak Dr. Andes Bakhtiar SPD MPD, dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak video kelompok kami dengan antusias. Dan terima kasih juga kepada teman-teman kelompok saya, teman-teman dari kelompok 3 yang telah menyempatkan waktunya untuk membuat materi dan membuat video kelompok ini. Tanpa kalian, video kelompok ini tak akan sempurna. Besar harapan kami buat teman-teman semuanya dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Untuk itu, saya Andira Desya Putri selaku moderator kelompok 3 mengakhiri video presentasi ini dan sampai jumpa di video kelompok kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Nah, baiklah teman-teman, seperti di video kami tadi telah dijelaskan bahwa integrasi itu sangat penting bagi seluruh masyarakat. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada yang mau bertanya dari kelompok 5? Kelompok 4, 5, 6, 7, dan 8? Silahkan angkat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelompok 4. Langsung saja pertanyaan saya. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara mempertahankan integrasi di era globalisasi di kalangan remaja? Terima kasih. Kelompok keempat, selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Esi Prastika, perwakilan dari kelompok 5. Menurut kelompok Anda, pada materi integrasi ekonomi, hal apa yang menyebabkan adanya hambatan antar daerah tersebut dan bagaimana cara untuk mencegahnya? Sekian, terima kasih. Kemudian saya persilakan kelompok 6 untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa dengan NIM 220608500007. Baik, pertanyaan saya yaitu, apa yang akan terjadi apabila integrasi ekonomi tidak diimplementasikan? Bagaimana cara kelompok Anda mengatasi dampak yang terjadi? Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 7 untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7. Baik, langsung saja saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok 3. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa integritas itu adalah sikap untuk penyatuan. Lalu bagaimana bisa negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang selalu menjaga integritas bangsa itu sendiri, sedangkan kita tahu bahwa masih banyak oknum-oknum yang selalu berusaha untuk merusak integritas itu sendiri atau bersikap disintegritas dan bagaimana sikap kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 7 dan yang terakhir kelompok 8, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maya Murni. Langsung saja, seperti yang ada pada penjelasan tadi, ada 3 integrasi yang terdapat dalam integrasi nasional. Integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Untuk itu pertanyaannya, jelaskan bagaimana sikap dan tingkah laku masyarakat dalam keterkaitannya antara ketiga integrasi tersebut untuk mempertahankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok kami untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami dari kelompok 5 yang diwakili oleh Saudari Esi Prastika. Pertanyaannya, hal apa yang menyebabkan adanya hambatan antara daerah dan bagaimana cara mencegahnya? Jawaban dari kelompok kami, hambatan yang sering terjadi antara daerah adalah kesenjangan antara daerah, kesenjangan sumber daya alam, destrilasi, dan sarana yang prasarana yang terbatas. Cara mencegahnya yaitu menjalin komunikasi yang baik antar daerah, sama-sama mengelola sumber daya alam dengan baik, dan tetap melestarikannya. Itulah jawaban dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu dari saudara Hairunisa yang pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila integrasi ekonomi tidak diimplementasikan? Jawabannya adalah tanpa implementasi integrasi ekonomi, pembatasan perdagangan akan tetap tinggi, akses pasar terbatas, efisiensi ekonomi, hingga kolaborasi dan inovasi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Pertanyaan dari Yasinta Maria Murni. Baik, sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dalam rangka terwujudnya integrasi nasional adalah rasa persatuan yang tinggi serta kepedulian terhadap sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan integrasi nasional yaitu yang pertama, mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Yang keempat, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya, tidak berperilaku rasis, serta memberikan kebebasan beragama kepada orang lain, bertindak adil kepada sesama.
Baik, itulah upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan integritas dalam suatu bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab soal dari saudara Yunita Amur, yaitu bagaimana bisa Indonesia dikatakan sebagai negara yang selalu menjaga integritas bangsa, sedangkan masih banyak oknum-oknum yang selalu berusaha untuk merusak integritas bangsa itu sendiri atau bersikap disintegritas. Lalu bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi seperti ini? Indonesia adalah negara yang selalu berusaha untuk menjaga keutuhan bangsanya, meskipun masih banyak oknum yang berusaha merusak keutuhan bangsa itu sendiri atau bertindak dengan disintegritas. Berikut ada beberapa saran untuk menghadapi situasi ini. Yang pertama, menginternalisasikan hakikat integritas dan menunjukkannya setiap saat, bahkan lebih dari apa yang diharapkan dari orang lain. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia telah merumuskan integritas ke dalam 3 komponen nilai: kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang ketiga, komitmen. Komitmen merupakan salah satu kunci sukses dalam membangun budaya integritas. Yang keempat, mendidik terus-menerus tentang integritas dan pentingnya mensosialisasikan pentingnya integritas dan kaitannya dengan etika kerja. Yang kelima, tindakan pencegahan. Yang keenam, atasi akar permasalahan. Mengatasi akar permasalahan penting untuk mencegah individu terlibat dalam perilaku yang merusak keutuhan bangsa. Yang ketujuh, meningkatkan integritas nasional. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjawab. Itulah jawaban dari kelompok kami mengenai pertanyaan. Untuk pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah bertanya kepada kelompok kami, semoga apa yang kami jelaskan dan apa yang kami jawab bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kepada kelompok kami, dan semoga jawabannya memuaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.